Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar melakukan pengolahan data sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita siapkan aplikasinya, udah kita buka. Setelah itu kita siapkan juga data yang akan kita olah. Agar lebih mudah, data kita siapkan dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah contoh datanya. Jadi ada data penjualan, data harga, dan data iklan. Di sini misalnya akan dicari bagaimana pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan. Nah, nanti melalui pengolahan data di SPSS, kita akan tentukan bagaimana model persamaan regresi linearnya yang biasa diformulakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan AX1 plus BX2 plus C, di mana X1 adalah harga, X2 adalah iklan, dan kemudian yang kedua nanti akan dicari juga bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap penjualan. Terus yang ketiga nanti akan dicari bagaimana pengaruh kedua variabel secara simultan terhadap penjualan. Terus yang keempat nanti akan kita hitung seberapa besar signifikansi model regresi yang terbentuk. Nah, kita langsung saja setelah data kita siap di Excel, data kita pindahkan ke SPSS. Caranya kita copy data, Ctrl C, terus kita beralih ke lembar SPSS. Nah, kita kopikan di sini. Klik kanan, paste, dapat data seperti itu. Nah, kemudian, ini untuk kolom variable view-nya kita isikan. Jadi misalkan di name ini kita isikan Y, X1, X2, di mana Y adalah penjualan, kemudian X1-nya harga, X2-nya iklan. Nah, seperti ini baru kemudian kita lakukan pengolahan data yang pertama untuk menentukan persamaan regresi linearnya. Caranya gimana? Klik Analyze, klik Regression, kemudian klik Linear. Nah, di sini kita masukkan penjualan sebagai variabel dependen, kemudian harga dan iklan sebagai variabel independen. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, ini diperoleh datanya. Nah, di awal kita tadi akan mencari yang pertama adalah bagaimana model regresi linearnya. Ini dapat dari mana? Kita lihat di sini. Untuk model regresi linear kita ambil dari output koefisiennya. Kita pindahkan ini kita peroleh hasil output. Ada data unstandardized dan data standardized. Yang mana yang mau kita pakai? Kita pakai yang unstandardized. Kenapa? Karena data ini adalah data rasio, ya, data parametrik. Kalau standardized itu digunakan kalau datanya data yang non parametrik seperti ordinal dan satu lagi nominal. Oke. Nah, kita akan mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A adalah koefisien dari X1, X1 adalah harga, berarti A-nya adalah minus 0,057. Kemudian B-nya variabel dari X2 atau iklan 0,260. C-nya adalah konstanta, yaitu 71,8, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan minus 0,057 ditambah 5x1 ditambah 0,26x2 ditambah konstantanya 71,8. Oke, sudah ketemu ya. Jadi ini adalah model regresi linearnya. Yang kedua, kita uji pengaruh masing-masing variabel, apakah signifikan atau tidak. Yang pertama kita uji variabel X1. Caranya bagaimana?
X1 kita lihat di sini ada skor atau nilai dari T-nya dan nilai signifikansinya. Kalau kita mau melihat dari nilai T, kita harus membandingkannya dengan T-tabel. Nah, kalau mau lebih simple, langsung saja kita bisa pakai yang kolom signifikansi, nilainya 0,6. Nah, kaidah bakunya adalah jika nilai T itu lebih besar daripada 0,05, maka pengaruhnya dianggap tidak signifikan. Jadi X1 tidak pengaruh X1 ya. Pengaruh X1 terhadap Y tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang pengaruh satu lagi yang X2 atau iklan, kita lihat nilainya adalah 0,8. Jadi sama, pengaruh X2 terhadapnya juga tidak signifikan karena nilainya lebih besar daripada 0,05. Nah, kemudian bagaimana pengaruh kedua secara simultan? Kita gunakan uji F. Yang mana uji F? Nah, untuk melihat uji F, kita gunakan output yang lain, yaitu yang ANOVA. ANOVA kita pindahkan. Kita akan peroleh nilai F-nya berapa? Ternyata nilai signifikansinya 0,8. Ya. 0,8. Nah, jadi signifikansinya melebihi 0,05 sehingga juga tidak secara simultan tidak signifikan pengaruhnya. Dan terakhir, bagaimana signifikansi model regresi? Kita melihatnya dari R kuadrat, di mana R kuadrat ada di model summary. Kita pindahkan juga, copy, kembali ke lembar kerja. Nah, di sini beroleh nilai R square-nya adalah 0,054. Jadi R square sama dengan 0,05 ya, atau 5%. Artinya apa? Artinya model ini hanya persamaan ini atau pengaruh X1 dan X2 ini hanya mampu menjelaskan atau mempengaruhi sebesar 5% saja. Adapun selebihnya 95% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar harga dan iklan. Nah, kira-kira begitu penafsiran dari pengolahan data menggunakan SPSS dengan contoh yang sederhana ini melalui analisis regresi linear. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.